Hai semuanya, kembali lagi di channel Sarjana 212, channel yang apa adanya, channel yang sederhana. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat pakan alternatif untuk pakan ayam. Yang mana biasanya pakan ayam itu kalau kita mengandalkan pakan pabrik, ya itu sih udah bakalan menguras kantong ya untuk pengeluaran segi pakan. Makanya dari itu kita memanfaatkan ada limbah singkong nih ya, dari pengrajin ataupun pembuat makanan peyem singkong ya. Yang ini ada ampasnya dan kita tampung aja ya sebagaimana pakan alternatif, dan ini tuh kita akan fermentasikan ya dengan campuran bahan yang lain ya. Ini kita akan tambahkan dengan dedak ya, dedak yang halus. Tentunya kita akan tambahkan untuk proses nanti fermentasi, termasuk juga di sini ada dedaunan. Namun untuk ini kita gunakan daun pepaya seadanya ya untuk pencampuran dari dedaunan, dan tentunya kita memerlukan untuk penggunaan EM4 beserta moase ya seperti ini. Karena tentunya dengan penggunaan dua bahan ini akan mempermudah kita dalam segi fermentasi ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja pengaplikasian dalam penggunaannya ya teman-teman. Jadi ini tuh ampas singkongnya ini memang banyak sekali dari segi kadar airnya ya, makanya dari itu kita peras ya sampai benar-benar tidak banyak mengeluarkan kadar airnya ya. Dan untuk penggunaan pemerasan ini ya kita mengadakan ataupun menggunakan alat seadanya, ini menggunakan jaring ya, jaring ikan. Dan itu memang tidak rekomendasi sebenarnya sih, teman-teman bisa menggunakan puring ya, itu lebih efektif dan lebih maksimal dalam segi penyaringan untuk ampas singkong seperti ini. Tapi kita hasil ya gunakan aja dengan apa adanya ya. Setelah kita beres untuk memeras kadar air dari ampas singkong ini, tentunya kita masukkan ke wadah seperti ini ya. Dan ini tuh bisa dilihat nih teman-teman, tidak seperti tadi ya banyak kadarnya, ini sudah lumayan agak berkurang ya. Dan untuk segi wadahnya kita berhubung memiliki wadah bak bekas kolam ikan nih ya, ini tuh kita gunakan sebagaimana kita untuk nanti pencampuran ataupun pengadukan ya. Dan selanjutnya kita langsung aja penggunaan ataupun pengaplikasian penggunaan EM4 beserta molasenya. Yang pertama kita gunakan EM4 ya sampai dengan takaran kurang lebih 4 tutup botol aja dalam 1 liter air penggunaannya ya. Karena penggunaan 1 liter air ini saya rasa cukup ya, karena berhubung tadi dari ampas singkongnya itu memang masih memiliki kadar air yang cukup banyak. Makanya kalau misalkan kita paksakan ataupun menambah kadar ataupun penggunaan air yang banyak, tentunya nanti hasil fermentasinya tuh akan terlalu basah ya, mungkin tidak secara maksimal ataupun kurang baik ya. Lalu kita akan gunakan nih, kita tambahkan untuk molase ya. Dan molase ini ya kita gunakan kurang lebih dari 2 tutup botolnya aja ya penggunanya. Kita bisa bandingkan 2:1, dalam arti 4 tutup botol E4, 2 tutup botol molase seperti ini. Dan bila teman-teman tidak memiliki molase, bisa menggunakan gula pasir ya. Jadi untuk penggunaan molase ini sangat berguna sekali ya terhadap E4, karena untuk menghidupkan bakteri-bakteri baik yang dihasilkan dari EM4 ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lakukan proses pengadukan atas dari EM4 beserta molase yang sudah kita masukkan ke wadah ember seperti ini ya. Dan ketika sudah beres, kita langsung aduk-aduk sampai merata ya, dan tidak ada proses yang secara aturan untuk pengadukannya ya. Ini tinggal kita ubek-ubek aja ya kalau bahasa kita mah ya, dan bisa dilihat sampai berbusa seperti ini. Dan ketika sudah beres, teman-teman tinggal diamkan saja kurang lebih 10-15 menit untuk bisa lebih maksimal bakteri baik dari E4 ini bisa hidup ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke proses pencampuran dari E4 beserta molase ya ke ampas singkong yang sudah kita pisahkan ke wadah seperti ini. Dan untuk memasukkan ataupun mencampurkannya, kita secara perlahannya tidak terlalu banyak ya di awal, kita merata aja seperti ini. Dan langsung kita aduk ya, aduk-aduk sampai dengan merata ya ke setiap dari ampas singkongnya ini ya. Jadi ini tuh prosesnya ya, kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tadi cairan yang sudah kita masukkan tercampur dengan merata. Ini dilakukan prosesnya secara terus-menerus. Ketika sudah beres, tentunya kita langsung tambahkan nih dedak ya, dedak sebagai tambahan untuk fermentasi. Kita taburi dari setiap wadahnya ini sampai dengan merata ya. Kita taburi terlebih dahulu, tidak sekaligus kita masukkan sebanyak-banyaknya ya, namun ini secara
bertahap ya, yang untuk bertujuan untuk pencampuran ya lebih merata ya. Intinya sih kita bertahap aja seperti ini. Intinya sih secara perlahan, tidak terburu-buru untuk prosesnya. Ini bisa kita lakukan terus menerus, yang nantinya kita sambung dengan penambahan dari cairan E4 yang tadi ya, dan kita aduk lagi ya secara terus menerus, dan prosesnya ini dilakukan seperti tahap yang di awal. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Kernya sudah cukup merata dari awal, ini bisa kita tambahkan lagi cairan E4 nya ya. Ke proses fermentasi selanjutnya seperti ini, kita masukkan secara perlahan kembali, dan kita tinggal aduk kembali ya sampai dengan merata dari ujung ke ujung, jangan sampai ada ampas dan dedaknya yang bisa terlihat tidak basah ya. Dan tidak lupa kita masukkan lagi bahan fermentasi tambahan seperti ini. Ini adalah daun pepaya ya, namun kita seadanya aja karena stoknya memang seperti ini seadanya ya. Bisa teman-teman tambahkan lebih banyak lagi, itu lebih bagus ya. Selanjutnya kita campur-campur lagi ya ke semua bahan-bahan yang akan kita persiapkan sebagaimana bahan fermentasinya. Kita pastikan ini tercampur dengan merata ya, dan tentunya ini kita lakukan prosesnya secara berkala teman-teman ya. Dan seumpama memang sudah cukup, teman-teman bisa langsung tuangkan sisa dari bahan E4 dan molase ini ya, semuanya bisa langsung kita finishing ya, kita hasilkan. Dan kita lagi untuk penggunaan ataupun kita aduk kembali ya agar lebih merata. Tentunya kita perlu memang bersabar seperti itu ya teman-teman. Sekiranya sudah dipastikan merata semua ya dari adonan bahan fermentasi, kita langsung pindahkan ke ember ataupun ke wadah seperti ini ya, dan kita masukkan secara perlahan ya, jangan langsung semua teman-teman, perlu diingat karena kita perlu untuk proses pemadatan di embernya ya, seperti ini ya. Kita masukkan aja sedikit demi sedikit ya. Tadi baru satu wadah seperti ini, kita langsung tambahkan lagi 2 wadah seperti ini. Nah ini langsung kita akan padatkan teman-teman, jangan langsung dimasukkan semua ya, karena dalam proses fermentasi alangkah lebih baiknya bahan-bahan yang kita masukkan ke dalamnya itu memang tidak ada ruang ataupun celah udara, sehingga akan memaksimalkan proses nanti fermentasi. Jadi ini tuh kita padatkan sampai benar-benar padat seperti ini. Dan seumpama untuk takaran penambahannya ini sudah padat, teman-teman bisa langsung menambahkan kembali dari sisa bahan-bahan yang sudah kita siapkan ataupun tersedia di wadah penyimpanan tadi ya. Ini bisa kita langsung tambahkan nih ya. Ini prosesnya ketika sudah padat seperti ini bisa langsung nih teman-teman ya, bisa dilihat nih, ini udah memang padat, langsung aja kita tambahkan, dan proses ini secara berkelanjutan ya teman-teman. Nih seperti halnya saya ketika sudah pegel memadatkan dengan tangan, kita bisa injek-injek sepertinya ataupun kita masuk ya ke dalam ember seperti ini, kita injek-injek sampai benar-benar padat ya, karena ya kita proses secara manual, tentunya kita tadi dengan tangan merasa pegel ya, merasa lelah. Hasil kita juga naik aja lah ataupun masuk ke ember seperti ini agar lebih maksimal lagi dalam proses pemadatannya ya. Dan bisa lihat nih teman-teman, ini udah padat banget nih, udah padat banget, dan untuk bahannya kita sudah bisa masuk semuanya ya. Dan untuk proses selanjutnya kita bisa langsung penutupan dengan menggunakan plastik ataupun kresek bila ada ya teman-teman, dan bisa kita langsung ikat aja menggunakan karet ya. Karet yang saya gunakan adalah karet ban untuk memaksimalkan proses penutupan plastik agar tidak ada celah udara yang masuk, dan proses nanti fermentasi bisa secara maksimal. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki tutup dari embernya ini yang sesuai, yang bawaannya itu lebih bagus, namun karena kita berhubung tidak ada menggunakan tutup yang lain, tetap aja kita sudah lapisi dengan plastik agar kedap udara ya. Dan teman-teman ini tuh kita bisa tunggu sampai dengan 3 atau 7 hari. Dan teman-teman bila ingin mencobanya ataupun ingin menunggu hasilnya, tunggu next video selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe bila mana channel ini memberikan inspirasi ataupun sharing-sharing yang lebih baik. Oke, terima kasih.